Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israil wala haraj, wa man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu al-Imam Al-Bukhari, yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah. Nabi bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan riwayatkanlah atau ceritakanlah dari Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka." Hadis ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang kedua, meriwayatkan riwayat Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel. Dan yang ketiga, satu bentuk ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Nabi. Yang menjadi perhatian di bagian keduanya itu yang ingin saya sampaikan, yaitu meriwayatkan riwayat dari Bani Israel. Nabi katakan wala haraj, tidak mengapa. Nah, ini harus dikaitkan dengan yang poin pertama tadi. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Yang dimaksud ayat di sini Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam, yang menjadi perhatian kita yang utama adalah menyampaikan informasi riwayat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan dulu yang lain. Al-Qurannya belum paham, tapi mau paham Taurat, mau paham Injil. Al-Quran ini yang paling utama. Dan isi Al-Quran semuanya adalah kebenaran, keasliannya terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, Nabi katakan riwayatkanlah dariku dari Bani Israel, mohon maaf, hadithu an Bani Israel, riwayatkanlah dari Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Makna tidak mengapa jika riwayat Bani Israel ini, riwayat Israiliyat ini sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Kalau tidak sesuai, bahkan menyelisih apa yang ada di dalam Al-Quran, maka tidak boleh diriwayatkan. Kalau menyelisih Al-Quran dan riwayat yang disampaikan
oleh Nabi Muhammad SAW atau bertentangan dengan pemahaman agama kita, maka akan masuk kepada man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Berarti dia sudah berdusta atas nama Nabi dengan sengaja. Nanti akan muncul yang namanya apa? Penisbatan bahwa ini adalah hadis, padahal itu dari riwayat Israiliyat. Secara tidak langsung dia sudah berdusta atas nama Nabi SAW. Nah, sehingga meriwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat itu ada syarat-syarat yang ketat, tidak sembarangan meriwayatkan. Sebab apa? Riwayat-riwayat Israiliyat khususnya berkaitan tentang kisah-kisah para nabi, di situ banyak terjadi kecacatan. Karena memang dari awal pemahaman dari Yahudi maupun Nasrani tidak meyakini bahwa para nabi itu adalah manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan. Bagi mereka, para nabi itu manusia biasa, hanya diberi wahyu oleh Tuhan, sehingga melakukan perbuatan dosa mungkin bisa terjadi, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru juga mungkin bisa terjadi. Berbeda dengan kita umat Islam yang meyakini semua para nabi terbebas dari dosa dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Ismatul anbiya, terjaga para nabi dari dosa. Wallahu ya'asimka minan nas, dan Allah senantiasa menjagamu dari perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia biasa. Maka kalau dari awal keyakinan daripada al-Yahud wan Nasara bahwa para nabi itu adalah manusia biasa yang bisa salah dan berbuat dosa, maka riwayat-riwayat yang akan disampaikan juga akan berpengaruh. Dan memang sudah terlanjur riwayat-riwayat Israiliyat ini sudah bertebaran, baik difilmkan kisah-kisah para nabi, banyak menggunakan riwayat Israiliyat. Bahkan di masa kita, di YouTube, di media sosial, bahkan di buku-buku cerita para nabi, dan bahkan sampai di dalam kitab-kitab tafsir terjadi asimilasi riwayat. Saya ambil contoh yang sering disampaikan riwayat Israiliyat yang justru ini bisa merusak ismatul anbiya. Sebenarnya banyak, tapi saya ambil contoh yang sering disampaikan, kisah Nabi Adam. Kadang-kadang disampaikan di dalam ceramah maupun khutbah ketika menceritakan Nabi Adam ini melakukan kesalahan karena melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang. Sebab kesalahan itu diturunkan ke bumi, kemudian mukanya hitam karena sebab dosa. Setelah itu puasa, yang namanya ayyamul bid, wajahnya menjadi cahaya. Ini akal sehat seorang mukmin tidak mungkin menerima. Al-Quran tidak pernah menerangkan secara eksplisit kisah Nabi Adam. Semuanya itu lafzun majazi. Adapun lafzun hakiki itu sedikit. Yang menceritakan secara detail peristiwa Nabi Adam itu riwayat-riwayat. Jangan sampai kita terjebak, terutama para duat, para penceramah, harus hati-hati. Karena dosa besar, ya, merusak kehormatan para nabi termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Sehingga kesannya itu harusnya seorang dai itu membela para nabi. Sekalipun yang tertuang dalam lafaz itu seakan-akan, tanda kutip, seakan-akan Nabi Adam melakukan kesalahan, tapi kita harus pahami
bahwa itu konteksnya yang sedang menceritakan Allah, bukan makhluk. Kita ini jauh di bawah para nabi, sehingga bahasa melakukan dosa dan kesalahan itu harus dihindari. Para nabi tidak melakukan dosa dan kesalahan. Adapun cerita di dalam Al-Quran yang memang itu sudah ketetapan Allah yang memang harus terjadi untuk Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Jangan sampai keluar kalimat Nabi Adam melakukan kesalahan dan dosa. Kita harus membela itu, karena setiap riwayat yang semacam ini nanti disusipi dengan riwayat-riwayat Israiliyat yang nanti menghinakan seorang nabi yang sangat mulia. Semua para nabi itu mulia, diturunkan seakan-akan sebagai sanksi, dihinakan dalam keadaan telanjang turun ke bumi. Hasya wa kalla. Mereka makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus hati-hati mengambil riwayat, terutama terkait kisah-kisah para nabi. Ya, ismatul anbiya itu harus menjadi kaedah bahwa seluruh para nabi terjaga. Ucapannya, perbuatannya, semuanya itu adalah terjaga dari dosa dan kesalahan. Bahkan ada ulama namanya Syekh Muhammad Abdul Qadir atau Abdul Qadir, ya, Syekh Muhammad Abdul Qadir Ma'sum. Beliau buat studi kritis terkait satu kitab tafsir yang sangat terkenal. Ya, kitab tafsir Al-Quran banyak tersisipkan riwayat Israiliyat, dan bukan dalam rangka menyalahkan pengarang kitab tafsir. Mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang mulia, tapi tugas mereka di masa itu mengumpulkan riwayat untuk dibukukan di dalam kitab tafsir. Sudah berusaha menyeleksi, kadang-kadang beliau belum selesai sudah meninggal, dan riwayat ini diturunkan turun-temurun. Jadi bukan hanya kitab tafsir tertentu, tapi hampir semua kitab tafsir ada yang meriwayatkan riwayat Israiliyat. Ada yang baik, ada yang tidak baik riwayatnya. Tafsir Jalalain misalnya, kitab tafsir yang terkenal, ditulis oleh para imam besar yang alim, Al-Imam Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dua imam besar. Kitab hanya 1 jilid dalam cetakan yang biasa kami baca, 1 jilid. Ternyata riwayat Israiliyat juga banyak terdapat di dalam tafsir Jalalain. Bukan kesalahan Imam Suyuti, bukan kesalahan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, karena mereka hanya mengambil dan menukir riwayat sebelumnya. Makanya setelah mereka, tugas para ulama-ulama, mereka harus menyeleksi riwayat-riwayat tersebut. Muncullah salah satu ulama bernama Syekh Muhammad Abdul Qadir Ma'sum dan ulama-ulama lain, menulis kitab berjudul Al-Israiliyat wal Marjuhat fi Tafsir Jalalain. Di situ disebutkan riwayat-riwayat Israiliyat yang batilah. Jadi bisa batilah, bisa sahihah, bisa batil, bisa juga sahih. Sahihnya kaidahnya jika sesuai dengan riwayat yang sudah ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti isinya kebaikan, pasti isinya ismatul anbiya. Jangankan riwayat Israiliyat, hadis Nabi pun kalau kita salah memahami itu bisa fatal, karena bukan yang dimaksudkan oleh Nabi seperti itu. Kita saja yang memahami keliru. Contoh misalnya, ini yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama.
Ketika riwayat yang sahihah, riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya perempuan yang dimaksud Siti Hawa kalau dalam ta'liqatnya diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Perlu kita ketahui bahwa pemahaman secara hakiki bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, tidak semua ulama bersepakat tentang hal itu. Karena terjadi problem dengan nas yang ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari tanah, atau yang level kedua dari sperma. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memberikan informasi bahwa ada manusia yang diciptakan dari tulang rusuk. Di dalam Al-Quran ya, adanya di dalam hadis, dan hadisnya hadis sahih. Tapi para ulama, mereka tidak hanya memahami nas secara tekstual, mereka imbangi juga dengan riwayat-riwayat yang lain. Sehingga dikatakan kalau Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, maka ketika Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, berarti menikah dengan bagian dari dirinya. Seakan-akan Nabi Adam menikah dengan tulang rusuknya. Itu menjadi problem. Karena dalam Al-Quran nggak ada satupun ayat yang menegaskan adanya manusia diciptakan dari tulang rusuk. Sekalipun hadis sahih, ulama mengatakan hadis sahih itu di Sahih Muslim tidak semuanya sepenuhnya 100% sahih semuanya. Ada yang juga ternyata tidak sahih, saz namanya. Ada beberapa hadis di situ. Kemudian ada kaidah bahwa tidak semua hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah kecuali yang mutawatir. Hadis ahad boleh dijadikan hujjah jika benar-benar sahih hadisnya. Maka ulama coba memahami. Di riwayat yang lain disebutkan innal mar'ata kadila', atau fi riwayah al mar'atu kadila'i. Dalam Sahih Bukhari ada, wanita itu seperti tulang rusuk. Ini hadis sama-sama riwayatnya di dalam kitab yang sahih ya. Dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari juga ada. Ketika lafaz wanita seperti tulang rusuk, berarti maknanya itu adalah bukan diciptakan dari tulang rusuk, tapi wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok. Makanya lanjutan riwayat, kalau dipaksakan untuk diluruskan patah, kalau dibiarkan dia terus bengkok. Berarti ini perumpamaan. Makanya salah satu ulama hadis kaliber dunia, guru dari Amirul Mukminin fil Hadis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 wafat 852 Hijriah, guru beliau mutafannin, multidisipliner, menguasai banyak ilmu, namanya Al-Imam Sirajuddin Ibnu Mulaqqin. Beliau mensyarahi kitab Sahih Bukhari, termasuk kitab syarah Sahih Bukhari yang terlengkap, ada 36 jilid, berjudul At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih. Beliau mengatakan ketika memberikan komentar bahwa wanita itu seperti tulang rusuk, yaitu yang dimaksud adalah wanita itu bagaikan tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan terus bengkok, kalau dipaksa untuk lurus dia patah, tapi harus berlahan-lahan untuk mendidiknya. Itu isyarat bahwa bukan makna secara hakiki bahwa Hawa atau Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Itu sebagai contoh. Itu dalam kasus hadis sahih loh. Masih banyak penafsiran-penafsiran.
apalagi riwayat-riwayat Israiliyat yang tidak ada sanad. Sanad itu hanya ada di dalam hadis, nggak ada di dalam sanad riwayat Israiliyat. Misalnya ada an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an syekhi an Nabi Musa, nggak ada. An fulan an fulan an fulan an syekhi an Nabi Isa, nggak ada. Yang ada hanya an fulan an syekhi an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapannya ada sanad. Kalau gak ada sanad tertolak, majhul. Ini pentingnya untuk hati-hati untuk memilih riwayat, ya. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita mengajarkan kepada umat su'ul adab kepada para nabi, yang pada akhirnya memposisikan para nabi sama seperti kita. Itu pernah ada kalimat Nabi Ibrahim saja pernah berbohong 3 kali. Berarti bohong ini boleh. Nabi saja bohong. Nah, ini berbahaya, ikhwan muslimin. Kita gak mengingkari dalam teks-teks itu ada, tapi jangan hanya terpaku atau mengandalkan teks, butuh kajian. Tidak sesederhana itu mengajar hadis, mengajar Al-Quran. Tidak sesederhana itu, butuh penelitian, butuh riset. Tapi para guru-guru kami mengajarkan kaidah umumnya harus kita pegang, itu jadi aman. Setiap ada riwayat yang mendiskreditkan para nabi, pasti itu adalah riwayat Israiliyat. Setiap riwayat yang menjatuhkan kemuliaan para nabi, dipastikan itu bukan bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.